semangat? Pastinya ya, Iya. Mbak Krisya. Kita sudah menyapa adik-adik sekolah minggu. Yes. Kita akan mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan yel-yel biar Yel-yel, tambah semangat lagi. Biar lebih semangat lagi. Enaknya diajak bangkit berdiri juga ya Mbak Oke, Krisya. boleh. Oke. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan Yel-yel. yel-yel bersama-sama. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Wah, adik-adik saat ini semuanya sudah pada sukacita Betul ini Kak sekali. Tesya. Iya. Sama seperti kita ya. Iya. Kita masih bernuansa kemerdekaan. Iya, merah Iya. putih ini ceritanya. Iya, kita merah putih, kita punya semangat. Betul. Mari kita bersama-sama memulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Iya. Ayo adik-adik kita duduk, kita lipat tangan, kita tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami. Pada saat ini anak-anakmu sekolah minggu GKJ Margoyudan akan memulai sekolah minggu, kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kakak-kakak yang senantiasa melayani di sekolah minggu GKJ Margoyudan dan juga adik-adik sekolah minggu yang senantiasa menyaksikan dan senantiasa mengikuti kegiatan sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua mereka yang senantiasa mendampingi dan juga memberikan kesabaran di dalam mereka menyertai dan juga mendidik anak-anak-Mu di sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pagi-pagi ini cerah sekali ya Mbak Krisya. Iya, Berarti kita harus lebih semangat lagi buat memuji nama Tuhan. Tentunya. Kita nggak boleh lelah buat selalu memuji nama Tuhan. amin. Kita mau ajak-ajak adik semua buat bangkit berdiri. Bangkit berdiri, Iya. kita pujikan bersama-sama, jangan lelah. Jangan lelah, dengan semangat kita mau pakai gerakan juga buat adik-adik di rumah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo lebih semangat lagi, kita pujikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sepertinya adik-adik semangat ya Mbak Kris ya hari Tentu ini. mereka semua semangat. Kita bahasannya akan hukum kasih Ya. yang bertugas pada pagi hari ini. Teman kita, adik kita, Yitro dan juga Obed. Dipersilahkan. Halo teman-teman yang di rumah, ayo kita berdiri mengucapkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Terima kasih adik-adik untuk Dek hari Yitro ini ya. dan juga Dek Obed Iya, ya. betul. Kak Kris sama Kak Tesya menunggu adik-adik yang lain berani mengucapkan hukum Kasih, betul sekali. Kita sekarang mau memuji nama Tuhan lagi ya. Asik, kita akan terus memuji nama Betul. Tuhan. Karena Allah itu baik. Betul Mbak sekali. Tesya. Allah itu baik kepada semuanya, kepada adik-adik, kepada Mbak Tesya dan Mbak Kris juga ya. Iya. Kita mau sama-sama pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang,
kayaknya adik-adik juga sudah mengeluarkan keringat ya Mbak Kris Oh, hari ini. iya. Karena lagunya bikin semangat pagi hari ini Ya, gitu. seperti saat ini ya, Iya. kita di bulan Agustus kita punya semangat. Iya betul sekali. Setelah ini kita mau apa Mbak Kris? Kita mau persembahan. Iya persembahannya gimana caranya Mbak Kris ya? Persembahannya nanti dari adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, Iya. nanti dititipkan ke kedua orang tua, sudah disediakan di kantor gereja. Oh berarti amplopnya dimasukkan ke kotak persembahan di Iya, kantor gereja ya? iya. Oke. Untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini, kita mau memujikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Mbak Tessa yang menghantarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami, buat setiap berkat Tuhan yang terus ada buat setiap kami pada hari ini Bapak. Dan kami mau membawa setiap persembahan kami Yesus, kiranya Tuhan bisa berkati setiap persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Kami mau serahkan setiap waktu ke depan ke dalam penyertaan kasih-Nya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Ya. yang akan dibawakan oleh Kak Joko. Sebelum kita mendengarkan, kita mau sama-sama memujikan lagu dulu ya Mbak Kris ya. Iya, siap. Kita mau pujikan Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi
perkasa. Ya ya ya, dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuailah adanya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Halo adik-adik, shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya, Mas Joko percaya adik-adik di rumah penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Nah, yuk adik-adik, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mas Joko boleh diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk berbagi kasih dengan adik-adik semuanya. Masih di dalam tema kemerdekaan, merah putih, semangat kemerdekaan. Adik-adik tunjukkan semangatmu. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, Mas Joko mau mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama. Yo, 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dengan tubuh kami yang segar, kami dipulihkan kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Semuanya karena Roh Kudus yang Engkau karuniakan kepada kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan kerajinan kami untuk hidup di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah. Dan kami juga mengingat apabila ada di tengah-tengah kami, di antara kami, ada yang merasakan sakit secara badani, mari ya Allahku, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang menjangkau setiap anak-anak-Mu dan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kesembuhan. Ada yang putus asa, mengalami beban berat, mengalami masalah, ada pergumulan secara khusus, Tuhan menolong setiap kami. Dan kami percaya pagi hari ini, di dalam ibadah ini, kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami, membangkitkan setiap kami untuk semakin hari semakin rajin mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan satu tema, tunjukkan aksimu. Nah, yuk. Adik-adik, tunjukkan aksimu. Jadi kita diminta untuk menunjukkan aksi kita. Wah, aksi apakah ini? Apakah kita harus berbalap sepeda? Yang sekarang ini pada musim sepeda, banyak yang sepedaan pagi hari ini. Apakah tunjukkan aksimu dengan berlari cepat? Nah, pada pagi hari ini kita akan menunjukkan aksi kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan yang nyata. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Mas Joko mau bercerita sedikit dulu ya pada pagi hari ini. Suatu pagi, Mas Joko ini juga senang untuk bersepeda. Kebetulan di rumah ada sepeda anak saya. Wah, tapi bukan berarti anak saya yang kecil sepedanya kecil. Tapi dia mintanya sepeda yang besar. Wah, berarti Mas Joko juga bisa menggunakannya. Nah, suatu pagi ketika Mas Joko mengayuh sepeda dengan santai di pagi hari sambil menikmati udara segar, setelah mengelilingi beberapa jalan raya, kemudian sampailah Mas Joko ini di satu tempat di depan pasar tradisional. Nah, lagi enak-enaknya mengayuh sepeda dengan mendengarkan pujian lewat HP, Mas Joko melihat di sisi kiri, aduh, ada seorang bapak-bapak yang pakaiannya sudah lusuh. Terus kemudian dia sepertinya baru bangun tidur. Dia tidur ada di depan toko, di emperan begitu adik-adik. Nah, saat itu juga Mas Joko
merasakan dalam hati, aduh kasihan banget ini Bapak. Kemudian apa yang Mas Joko lakukan adik-adik? Terbersit di dalam pikiran Mas Joko, waduh, kasih makanan. Lalu Mas Joko muter lagi sepedanya, muter untuk mencari, untuk membelikan makanan. Setelah beberapa saat, ketemulah penjual makanan dan singkat ceritanya Mas Joko belikan makanan dan minuman. Terus Mas Joko kembali lagi mendekati orang tersebut. Ternyata beliau adalah seorang kakek, dia sudah lumayan rental, lumayan tua adik-adik. Nah, ketika Mas Joko memberikan makanan itu, Mas Joko terkejut. Kenapa? Ternyata ketika makanan itu saya kasihkan, dengan dua tangan Bapak itu menerima adik-adik. Tapi yang membuat Mas Joko terkejut apa? Ternyata Bapak itu tidak memiliki jari adik-adik. Jadi jari 5 di sebelah kiri, di sebelah kanan itu tidak ada. Hampir sampai dasar adik-adik. Jadi kayak nggak ada jarinya sama sekali. Mas Joko semakin merasakan kasihan banget. Jadi nggak tega ketika memberikan makanan ini kemudian minuman yang masih dalam kemasan belum dibuka. Waduh, pikir saya bisa nggak ya ini Bapak ini nanti membuka tutup botolnya gitu. Terus Mas Joko dengan ya sedih dan juga prihatin kemudian bertanya, Pak, mau nggak nih makanan dimakan untuk sarapan? Bapak itu bersedia menganggukkan dan saya kasihkan. Kemudian saya tanya, Pak, minuman ini bisa membuka sendiri enggak? Dia bilang bisa. Nah, ketika Bapak ini bilang dia bisa, waduh, Mas Joko kaget dan terus bertanya-tanya, benar enggak ini bisa? Karena jari-jarinya sudah enggak ada adik-adik. Padahal tutup botol itu kalau mau dibuka jari-jarinya harus bersatu untuk memutar. Lah ini tidak ada jari-jarinya. Perasaan Mas Joko semakin berkecamuk. Lalu akhirnya dengan cepat, oh ya Pak, saya bukakan saja. Jadi Mas Joko bantu buka, kemudian tutup kembali biar nanti bukanya enggak terlalu sulit. Setelah itu saya berikan. Lalu apa yang Mas Joko rasakan adik-adik? Rasa empati, merasakan kondisi seseorang. Dan merasa bahwa pemberian Mas Joko ini tidak seberapa. Tetapi di sini Mas Joko belajar. Ketika melihat seseorang yang membutuhkan, ketika hati ini tersentuh, merasa iba, merasa kasihan, disinilah waktunya kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Nah, yuk sekarang kita buka Alkitab kita. Apakah kata Alkitab tentang menunjukkan kasih ini kepada kita semuanya? Benar enggak sih Tuhan ini menyuruh kita untuk melakukan perbuatan baik ini secara nyata? Yuk coba kita buka di dalam kitab Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yuk dibuka dulu, disiapkan Yakobus 1 ayat yang ke-22. Mas Joko bacakan, Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama diingatkan firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku. Artinya apa? Aksi, tunjukkan aksimu. Tidak hanya mendengar, tidak hanya berucap, tetapi menunjukkan kasih. Benar-benar melangkahkan kaki, benar-benar memberi untuk bisa membantu meringankan kesusahan orang lain. Tuhan ini memelihara setiap kita, bahkan burung pipit pun dipelihara. Nah sekarang Tuhan ingin memelihara orang-orang yang tidak mampu adik-adik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyentuh hati orang-orang percaya, menyentuh hati orang-orang baik untuk melakukan aksi kasihnya.
sehingga mereka ditolong Tuhan melalui setiap kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang di sini mau dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya, untuk memelihara orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin? Angkat tangan semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang angkat tanganmu, itu menunjukkan bukti kamu, kesungguhan kamu, komitmen, tekad kamu. Untuk apa adik-adik? Untuk melakukan aksi. Nah, angkat tangan ini sudah awal yang baik. Sudah awal yang baik, berarti ada kesungguhan di dalam hati. Nah, kemudian langkah kedua apa? Adik-adik harus mulai mencoba. Oh, misalkan bilang sama mama sama papa, atau mah, aku mau menyisihkan uang sakuku 1.000 setiap hari. Kemudian nanti kalau sudah terkumpul 15.000, aku mau belikan sekotak nasi sama minuman. Nanti mama sama papa antar aku ya jalan-jalan. Nanti kalau ada orang yang membutuhkan, kita berikan. Jangan pernah kemudian berpikir, aduh cuman 1 kotak aja, enggak usah. Jangan adik-adik. Aksimu itu tidak harus terlalu besar. Aksimu dimulai dari kesungguhan kamu. Adik-adik menyisihkan uang itu kesungguhan yang luar biasa. Langkah awal ada semangat di sini untuk melakukan aksi. Langkah kedua ada tekad untuk menyisihkan uang saku. Langkah ketiga mengajak orang tua untuk membelanjakan uang yang sudah terkumpul. Langkah keempat, kamu berjalan melakukan aksimu. Langkah kelima, kamu akan merasakan damai sejahtera, sukacita saat memberi. Kamu akan semakin bersyukur lagi bahwa keadaan kamu jauh lebih baik daripada orang-orang di sana. Kita harus mengucap syukur adik-adik yang dikasih Tuhan. Tunjukkan kasih-Mu. Kalau engkau memang anak Tuhan, kalau engkau memang anak-anak sekolah minggu, tunjukkan kasih-Mu. Itu contoh yang pertama adik-adik. Lalu contoh apa yang tidak harus menyisihkan uang saku? Nah, pada pagi hari ini, siapa yang sudah beraksi? Aksinya apa? Hati ini sudah rindu, waduh besok sekolah minggu online. Aksinya yang pertama apa? Bangun pagi tanpa disuruh orang tua. Nah, ini luar biasa ini. Ini aksi yang luar biasa. Sudah ada kesadaran diri, bangun pagi, berdoa, membersihkan diri dan siap untuk sekolah minggu. Nah, ini aksi. Aksi yang pasti Tuhan melihat di sorga, wah ini anakku ini luar biasa ini. Komitmennya, kesungguhannya benar-benar dinyatakan, benar-benar beraksi. Wah, ini pasti Tuhan nyatet ini namanya. Wah, namanya siapa itu? Oh, Budi. Wah, Budi rajin sekali, komitmen. Tuhan pasti berkati. Tuhan kasih semangat lagi. Tuhan kasih semangat lagi. Tapi pagi-pagi hari ini yang masih harus dibangunkan orang tua, yang masih bermalas-malasan, Mas Joko percaya, mendengar firman Tuhan ini, adik-adik memperbaharui komitmennya, besok minggu lagi tidak harus dibangunkan lagi. Karena memiliki semangat yang baru, terus dijaga ketekunannya, supaya adik-adik terus diberkati Tuhan. Nah, terus contoh yang berikutnya apa? Kepedulian kita kemudian melakukan aksi. Lingkungan adik-adik, lingkungan. Nah, lingkungan tidak harus keluar rumah dulu, di dalam rumah. Bangun pagi harus apa? Membereskan, merapikan kembali tempat tidur, selimut, bantal, guling dan sebagainya. Nah, itu aksi yang pertama, meringankan beban orang tua. Nah, tunjukkan aksimu. Supaya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh semangat untuk melakukan hal-hal yang baik, dan pasti kita akan mendapat berkat kesehatan, berkat semangat, kepandaian, semuanya itu akan mengikuti kita adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berani untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tidak hanya berucap, tetapi menyatakan, menunjukkan aksi kita, semangat kemerdekaan. Kalau bangsa kita merdeka, itu ada perjuangan adik-adik.
Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan, tanpa aksi. Wah, tidur di rumah, tahu-tahu penjajahnya takut pulang. Tidak ada adik-adik. Yang namanya perjuangan itu apa? Bangkit dari tidurnya, menyiapkan diri, menyiapkan senjata, melawan, menang. Nah, kalau adik-adik mau berhasil, mau terus merdeka, mari tunjukkan aksimu. Kemerdekaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa? Kemerdekaan dari dosa. Berarti hidup kudus. Tunjukkan kemerdekaan dalam kekudusan. Dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Terus komitmen setiap hari. Catat adik-adik. Coba dicatat enggak apa-apa. Jadi bangun pagi, kamu mau apa? Pekerjaan baik apa yang harus kamu lakukan supaya enggak lupa. Karena si iblis ini seringnya apa adik-adik? Membuat kita ini lupa untuk melakukan pekerjaan yang baik. Wah, yang diingat-ingat pada pagi hari ini, wah pagi hari ini enaknya langsung bangun, kemudian langsung main, udah enggak ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Nah, ini kesukaannya iblis ini. Tapi kalau adik-adik mencatatnya di malam hari, besok mau melakukan pekerjaan yang baik apa, aku mau menunjukkan kasihku. Nah, ini adik-adik pasti akan diingatkan kembali. Kalau iblis mengalihkan perhatian kita untuk bermain, tinggal buka catatan, kita berdoa lagi, Tuhan berikan hamba kekuatan, semangat untuk melakukan aksi tentang kasih ini sepanjang hari ini. Pasti Tuhan kasih, pasti iblis akan lari. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membangkitkan semangat kita lagi, memberikan dorongan yang kuat untuk kita berbagi kasih kepada saudara kita yang lain. Tuhan memberkati. Jangan pernah hentikan aksimu kalau itu memang untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah hentikan aksimu kalau memang itu berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita dan kita dimampukan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Maha besar ya Allah, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali akan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami menjadi percaya, ketika kami menjadi hamba-Mu, maka bagian kami untuk menunjukkan nyata kelakuan dan perbuatan kami sesuai dengan ajaran kasih-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami berdampak kepada orang lain, hidup kami memiliki arti kepada orang lain, hidup kami disenangi oleh orang lain. Karena setiap hari kami selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan, mampukan kami, setiap anak-anak-Mu menunjukkan aksi kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Baik itu di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar kami, baik itu di dalam setiap perjalanan, di dalam tempat dimanapun kami singgah. Biarlah setiap kami senantiasa mengarahkan hati kami untuk melakukan perbuatan kasih. Ya Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, bangkitkan semangat kami, dan tuntun kami di dalam ketekunan mengikut Tuhan. Supaya hari-hari yang tidak mudah ini dapat kami jalani dengan sempurna, oleh karena kasih-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kak Joko ya, yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Betul sekali. Saatnya kita memperbarui iman kita. Mari adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh teman kita Reva. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selanjutnya kita mau doa penutup. Berarti kita sudah selesai dong Kak Iya, Tesia. tapi Aduh. nggak sampai sini. Masih ada sekolah minggu yang akan ditayangkan di hari Minggu depan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, doa penutup yang akan dibawakan oleh teman kita, Davi. Davi. Mari teman-teman kita berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Dek Davi. Iya, terima kasih buat adik-adik yang lainnya yang sudah bertugas pada pagi pagi hari ini. Ada Dek Jitro, Obed, Reva, dan juga Dek Davi. Iya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan, di hari Minggu, di YouTube-nya GKJ Margoyutan. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.